Oke, halo Bapak Ibu. Kembali lagi di YouTube saya di GenUID ya. Oke, hari ini saya tidak memberikan requestan saham, tapi saya akan bahas beberapa saham yang menarik ya buat saya dan nanti juga saya akan share juga di YouTube saya. Ya, silahkan disimak saja. Pertama kita bahas dulu indeks kita, lalu saya akan bahas menu buy close yang saya berikan kemarin di grup rekomendasi. Di grup umum saya tidak berikan karena memang jatahnya di grup umum itu Senin, Rabu, dan Jumat ya. Hari ini saya ada berikan menu buy close di grup umum. Jadi saya akan juga berikan plannya di channel YouTube saya di video kali ini ya. Semoga kita besok cuan ya, cuan-cuan gede ya. Oke, indeks kita ya sudah saya bilang akan naik kok ya. Akan naik dan memang naik, masih bisa lanjut, masih bisa. Indeks kita masih oke, masih bertahan di 7230, mungkin akan retest lagi ke 7300. Pertama jebolin dulu 7280 baru bisa ke 7300. Area support dia sekarang di 7230. Masih oke, tinggal dikawal saja, indeks kita masih sangat uptrend ya. Oke, kemarin saya memberikan bentar ya. Saya memberikan menu buy close di grup rekomendasi ya. Ya, saya kasih lihat share screen dulu ya. Pertama, nih saya berikan di rekomendasi pemanahan saham ini grup bayar ya. Jadi saya suruh ambil kemarin sore di jam 2 lewat ya, jam 2 lewat belasan gitu. Saya suruh ambil Toba 1250, 1290. Rata-rata dapatnya di bawah 1290 ya. Mungkin rata-rata dapatnya di 1280, 1285, 1290 itu paling tingginya. Jadi akan saya ukur di harga pembelian paling tingginya di 1290. TP-nya berapa? TP-nya itu TP1 di 1310, 1330, TP2-nya 1350, 1400. Ya, kalau break 1400 ya di hold. Tapi kalau nggak break ya kalau mau jual silahkan, tapi kalau mau di trailing stop terserah ya, atur saja mau ikut stop loss, mau ikut trailingnya silahkan ya. Trailingnya di 1280. Itu jelas ya, saya infokan di grup rekomendasi. Oke, kita bahas apakah naik hari ini untuk menu rekomendasi buy close di grup rekomendasi saya ya. Kita lihat Toba. Toba, Toba. Naik ya, naik lumayan ini. 1290 kita ukur ya pembelian kita di 1290. Oke, kita paskan ya. 1289 deh ya, beda satu satu harga doang. Naik 1350 harusnya ya. Tadi itu udah di atas hampir 5%, tapi kalau Anda jual 1340 saja, Anda sudah cuan hampir 4% ya. Anda sudah cuan hampir 4%. Apakah masih bagus? Masih bagus karena Toba ini masih uptrend, masih bisa sebenarnya, masih bisa naik ya. Tapi kalau memang sudah cukup cuan ya jual saja ya. Karena kita juga sudah ambil di harga bawah-bawah kemarin ya, bukan di 1290. Saya suruh ambil juga kemarin di 1250 juga, kalau nggak salah ya. Saya suruh ambil di sana juga. Karena kita pertama ambil turun, jadi kita ambil lagi di bawah kemarin di 1250, 1280 itu saya suruh buy kedua dan sudah pasti cuan ya. Sudah pasti cuan dan Toba ini masih bisa naik selama bertahan di 1250-nya. Kalau bertahan di 1250, Toba masih akan lanjut naik. Ya, masih bisa retest lagi ke 1350-nya. Kalau jebol ya potensi ke 1400 ya. Apakah layak di hold? Sebenarnya masih oke, masih uptrend ya. Tapi ya kalau memang sudah cuan ya jualan saja. Apalagi Anda belinya dekat-dekat harga harga ini, harga closing kemarin kan. Ya Anda sudah cuan 3%, 4% ya jualan saja. Ya kita kan trading harian. ODT namanya ya. Kalau memang mau swing ya silakan di hold. Oke, Toba ya. Dan hari ini saya memberikan menu buy close MPPA. MPPA itu saya berikan di 384 dan closing masih di 384. Sebenarnya naik ya, tadi naik 392 itu sudah cuan, tapi kalau belum jualan nggak apa-apa. Masih sangat oke. MPPA masih sangat oke. Ya kalau tadi Anda ambil 386 saja. Tadi Anda HK ya. Anda HK, misalnya Anda HK di 386. Bentar, saya paskan dulu harganya. 387 deh.
Anda jual di 392 aja, Anda sudah cuan hampir 1,5%. Tapi nggak jual pun nggak apa-apa. Ya, itu masih tipis-tipis soalnya. Kecuali udah naik 2%, Anda nggak jualnya, itu keterlaluan. Tapi kalau sudah bawa 1,5% ya nggak apa-apa. Hold saja. Karena di closingnya juga di 384, dan ini cukup menarik ya. Walaupun fase MPPA belum uptrend, ini belum uptrend ya, dia masih di persimpangan. Tapi secara tren dia sudah mulai geraknya ke atas. Ya, secara tren geraknya ke atas. Jadi targetnya itu 392 sampai 398 itu TP pertama. 392, 398 itu TP pertama. Kalau break 400, kalau MPPA break 400 potensi ke 410 sampai 420-an ya. Area stop loss-nya mana? Untuk pertama, jadi misalnya dia MPPA-nya turun, Anda buy kedua dulu. Jangan langsung stop loss, Anda buy kedua dulu di area 360, 36, bentar ya, 360. Kita saya lihat dulu, plannya tadi berapa? 360, 368. Itu boleh buy kedua. Misalnya nggak naik nih, ya Anda jika turun buy kedua di 360, 368. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di 354 ya. Jadi tapi menurut saya MPPA akan lanjut naik besok ya. Akan retest di atas 390. Harusnya bisa naik dekat di 400-nya, harusnya bisa naik ke area itu ya. Semoga seperti itu ya. Jadi MPPA masih oke ya. Tinggal dilihat besok, semoga naiknya kencang ya. Untuk MPPA. Oke, kita bahas saham apa? Kita coba bahas saham ESA, kita bahas ESA. ESA oke. Ini oke, ESA mantul dari support uptrend. Mantul dari support uptrend di 1.300. Potensi ESA masih akan naik di area kalau break 1450 ya. Kalau break 1450 itu area resist terdekat dari ESA. Kalau break lanjut dia ke 1.500 sampai 1.600. Ya, kalau break 1450 ESA berpotensi ke 1.500 sampai 1.600. ESA ini kita sudah ambil di harga-harga bawah, tapi ya mungkin harga-harga teman-teman masih di harga-harga ya masih dekat-dekat harga sekarang lah ya. ESA ini masih oke ya, jadi dipantengin saja karena saham uptrend itu arusnya ke atas. Ya, karena dia arusnya masih ke atas, kemungkinan akan naik lagi untuk ESA. Lumayan ini, ESA-nya lumayan kalau bisa naiknya. Bisa break dulu 1450, dia akan ke 1.500 sampai 1.600-an ya. Yang penting tahan goncangan saja Anda ya. Mentalnya dibawa santai saja, nggak usah buru-buru. Turun dikit panik, turun dikit panik. Ya Anda belajar analisa. Ya makanya belajar analisa. Ya supaya Anda tenang tradingnya ya. Gak usah dikit-dikit panik ya gimana. Oke, lanjut kemarin kita lanjut saham MPGF ya. Kalau nggak salah ini menu nggak ada. Nggak ada berarti bentar kita ganti chat dulu ya. Bentar. Ya. Kita coba lihat MPGF ya. MPGF itu menu buy close kemarin sih. Nggak salah ya, di 100 saya bilang. Ya saya juga bahas kemarin. Ya, saya bahas juga kemarin bahwa MPGF dia mantul di area 100 ya. Karena itu memang area buy saya pertama. Tapi harusnya memang kalau sudah cuan ya nggak usah dipikirkan ya. Karena kemarin kita beli di 100, naiknya sampai 108 itu sudah lebih dari cukup. Jangan disesali, sudah cuan, sudah. Tapi pas kemarin saya infokan lagi, bagi teman-teman yang belum jualan, EPGF masih ada potensi naik. Kenapa potensi naik? Karena dia mantul di 100-nya. Mantul di 100-nya, hari ini naiknya kenceng. Ya. Dan saya bilang, MPGF kalau dia mantul kuat, kemungkinan akan naik di atas 110. Dan terbukti hari ini naiknya lumayan kenceng. Ya. Yang penting Anda tahu teknikal, Anda tahu analisa, itu penting. Ya. Makanya kenapa saya bisa analisa ini bakal naik lagi di atas 110? Ya, itu ada analisanya. Yaitu ada analisanya kenapa area 100 ini penting di MPGF, itu juga ada analisanya. Dan semua itu nanti saya ajarkan di online class ya. Kalau Anda tidak belajar sama saya tidak apa-apa, bisa belajar tempat lain. Yang penting teman-teman dibekali ilmu analisa ya. Jadi nggak buta analisa.
Jadi Anda tahu nih, saham ini masih oke, potensinya hold saja. Saham ini sudah jelek, buang saja ya, begitu. Lanjut kita bahas saham apa yang menarik ya. Kita coba bahas saham agro. Kemarin saya sempat bahas agro ya. Saya bilang oke, apakah mantul? Ya belum mantul sih. Masih begini-gini aja. Tapi sudah oke lah. Saya kemarin mau seroknya di 1020, nggak dikasih turun sampai sana ya hari ini. Dia mantulnya dari 1030 sudah mantul naik. Kalau Anda serok sudah cuan sih ya. Kalau Anda serok kemarin ya saya eh, harapannya sih bisa naik di atas 1100 ya. Tapi saya mau nawar dulu nih untuk agro. Nawar dulu lah, jangan mahal-mahal dulu karena dia lagi downtrend nih. Saya nawarnya di area 1000 sampai 1020 lah ya. Karena kalau dia SL-nya di 980 untuk agro ya. Karena ini lagi downtrend nih. Tapi downtrendnya dia lagi benar-benar lagi areanya area murah ini. Kenapa murah? Ini ada analisanya ya, ada analisanya. Kenapa saya bilang ini murah? Kenapa saya nggak bilang di sini murah? Kenapa saya bilang di sini udah murah? Itu ada analisanya ya. Itu ada analisanya dan itu di kelas juga diajarkan. Semuanya saya ajarkan ya. Santai saja. Yang sudah ikut online kelas ya udah. Siap-siap hari Jumat kita belajar ya. Yang mau daftar silakan. Slot kayaknya tinggal 5 6 member lagi sih ya. Untuk agro nggak oke sih ya, lagi downtrend tapi ini lagi murah ya, makanya kalau murah-murah kita ambil aja buat copet ya. Targetnya ya 1080 1100 lah. Itu lumayan dah. Kalau Anda hari ini beli saja, kemarin beli saja. Ya, Anda TP saja hari ini udah 4%. Ya, siapa yang kasih 4%. Ya, agro lagi downtrend tapi ya untuk yang mau cicip-cicip boleh lah ya. Di area 1020, SL-nya di 180. SL-nya di 980 untuk agro. Oke, lanjut saham-saham yang cukup oke ataupun masih oke, kita coba lihat saham bank. Bank masih begini ya, masih begini ini saham-saham kalau dia naik nih ngegas ini ya. Pertama dia masih kuat di 2100 ya. 2100 2150-nya masih kuat. Dia harus jebol dulu di atas 2200, bank akan lanjut naik. Lanjut naiknya lumayan potensinya karena resistnya cukup jauh ini. Di 2300 sampai 2400. Ya intinya kunciannya di bank ini di 2200. Kalau dia bisa break di atas 2200 sampai 2220, bank akan potensi ke 2300 sampai 2400-an lebih, bahkan bisa ke atas 2500. Ya, karena kenapa? Karena saham ini memang modal sahamnya begini, ya. Modal sahamnya kalau dia langsung naik, naiknya kenceng. Turun juga turun kenceng, ya. Jadi ini lagi-lagi mau mulai naik ya. Kalau memang cicip ya silakan. SL-nya di mana? SL-nya di bawah 2050. Kalau mau ambil, kalau nggak mau ambil nggak apa-apa. Ini kan disclaimer on ya. Tidak harus Anda ambil. Tapi kalau mau cicip-cicip ya silahkan ya. Untuk bank lanjut kita lihat saham apa ya? Kita lihat Sen. Sen juga hold kita dari minggu kemarin. Saya bilang Sen ini masih oke. Ya kita ambil kemarin kalau nggak salah di atas 250-an. 254 kalau nggak salah ya. Turun tuh. Turun saya bilang kita beli lagi di area kalau nggak salah di berapa 246 ya, 246 250 kita beli lagi, turun ya udah biarin saja jangan panik selama di 220-nya masih ditahan ya. Hari ini kalau Anda rata-rata Anda saja rata-rata harga Anda di 250, Anda jualan sekarang ya Anda sudah cuan berapa 7% ya. Itu kalau 250, tapi kalau Anda serok di bawah, ya Anda cuan berapa ya? Begitu. Kenapa saya bilang ini saham masih bagus? Karena dia memang masih uptrend, koreksinya koreksi wajar ya. Itu juga ada analisanya, semua ada analisanya, nggak main tebak-tebakan, tapi tidak 100% benar ya. Tidak menjamin semua analisa itu 100% benar. Kalau ada yang klaim, saya ajarkan Anda analisa 100% benar. Itu bullshit ya, bohong. Gitu. Jangan mau ditipu. Anda diajarkan analisa di atas 80-90% itu sudah bersyukur Anda. Ya Anda akan konsisten nanti tradingnya. Anda juga psikologisnya juga dijaga. Ya, itu saya lalu kita bahas saham apa ya? Kita bahas satu lagi deh ya.
kita bahas. Coba kita bahas ADMR deh. Ini lagi ramai juga nih ADMR. Oke. Oke. Kalau saya beli pun pasti saya akan beli di area-area 2.500. Karena itu area support. Dan 2.500-nya kuat mantul dia ya, mantul naik dia. Ini oke-oke aja nih. Masih oke, masih uptrend, masih fase uptrend. Untuk ADMR mungkin akan retest lagi ke area 2.800 ya. 2.800 itu resisten cukup kuat sampai 2850. Itu resisten cukup kuat untuk ADMR. Kalau dibilang sudah tinggi, ya sudah cukup tinggi memang. Ya, sudah cukup tinggi, cuma komoditi kan lagi digas ya. Jadi rata-rata naik semua. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga kita selalu dilancarkan rezeki, kesehatan maupun usaha, tradingnya, pekerjaannya semua dilancarkan dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam.